Assalamualaikum dan salam sejahtera Sobat Dibdi Band semua. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang secara resmi dibuka pada tanggal 4 September 1984. Pembelajaran perkuliahan di Universitas Terbuka ini dilaksanakan dengan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajarannya bisa dilakukan tidak secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak, modul, maupun non-cetak, baik itu audio, video, komputer, internet, bisa saja siaran radio, dan juga siaran televisi. Makna terbuka di sini ialah tidak ada pembatasan, baik itu usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atau SMA atau yang sederajat. Apabila mahasiswa aktif dan rajin belajar secara mandiri, mahasiswa bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Durasi satu semester yang berlaku di Universitas Terbuka kurang lebih 16 minggu atau 4 bulan. Fakultas yang ditawarkan untuk program sarjana dan diploma di Universitas Terbuka adalah 1. Fakultas Ekonomi atau FE, 2. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, ketiga, Fakultas Sains dan Teknologi FST, serta yang terakhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Selain itu, Universitas Terbuka juga membuka jenjang magister dan doktor pada program pasca sarjana. Pilih program studi yang sesuai dengan passion dan latar belakang teman-teman semua. Untuk saya sendiri, teman-teman sendiri sudah tahu bahwa saya sudah menyelesaikan program Strata 1 Teknik Mesin dan juga baru-baru ini menyelesaikan program Master di Teknik Mesin. Akan tetapi, karena semangat belajar yang selalu tumbuh, membuat pribadi ingin tetap menuntut ilmu. Akhirnya, setelah membaca referensi sana-sini, baik itu di media cetak ataupun internet, akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke Universitas Terbuka. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, mudah masuknya. Jadi, berapapun umur kita, sudah menikah atau belum, semua bisa daftar di Universitas Terbuka. Bukan hanya itu, UT saya rasa juga satu-satunya perguruan tinggi di negeri yang tidak mensyaratkan nilai minimal bagi calon mahasiswanya. Kita tinggal datang ke UPBJJ atau Unit Program Belajar Jarak Jauh terdekat, isi formulirnya, dan lengkapi berkasnya. Selesai. Kurang gampang apa coba? Dan nggak usah pakai tes masuk yang bikin pusing. Alasan kedua, murah biayanya. Biaya per semester di UT nggak lebih mahal dari harga gadget. Ini sih parah. Biaya per semester di UT itu berkisar 1,3 sampai dengan 1,8 juta saja per semester. Mahal mana coba sama handphone yang kita pakai saat ini? Ditambah lagi, di UT tidak ada istilah uang gedung atau uang pangkal karena kuliahnya model jarak jauh, online gitu, ala-ala Zoom yang seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi boro-boro gedung perkuliahan, kelas aja dia nggak ada. Dan untuk saya sendiri, S1 Ilmu Hukum yang saya tempuh ini studinya cukup membayar pendaftaran 100.000 dan 1.300.000 untuk biaya kuliah semester 1. Jadi totalnya 1,4. Alasan ketiga, fleksibel belajarnya. Ini juga salah satu alasan penting. Ada 2 layanan tutorial dari Universitas Terbuka bagi para mahasiswa. Pertama, namanya Tuton, yakni tutorial online. Dan kedua namanya TTM, tutorial tatap muka, bukan teman tapi mesra. Tuton dan TTM terselenggara selama 8 pekan. Tuton dapat diakses mahasiswa pada laman elearningut.ac.id. Kegiatan pada Tuton meliputi absensi, diskusi, dan tugas. Pengampu mata kuliah pada Tuton disebut dengan tutor. Sedangkan TTM persis seperti perkuliahan biasa, terselenggara di kampus yang telah bekerja sama dengan UT, Universitas Terbuka. Dan itu jelas, akhirnya saya tidak mengambil metode TTM itu.
Sehingga saya pastinya mengambil konsep two-tone. Saya bisa atur sendiri soal kapan dan di mana mengisi diskusi ataupun melakukan tugas. Jadi sangat cocok bagi kita individu-individu yang bekerja serta juga yang sudah mempunyai tanggung jawab keluarga. Alasan keempat, tantangan. Iya, tantangan, sekelas terdengar klise. Tapi ketika saya mencoba melihat mata kuliah yang diajarkan di ilmu hukum, sungguh sangat berisi sob. Daging semua. Hukum perdata, hukum pidana, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan atau hukum buruh, hukum perjanjian, hukum perusahaan. Yang mana 3 terakhir yang saya sebut tadi itu sangat bermanfaat buat kita praktisi atau profesional yang bekerja di suatu perusahaan atau korporat. Sangat bermanfaat. Kemudian saya selalu percaya sob bahwa hukum itu adalah panglima terdepan. Apapun disiplin ilmunya, selalu layer pertama dan yang terdepan itu adalah hukum atau aspek legalnya. Jadi seorang profesional yang mengerti hukum, seorang akademisi yang mengerti hukum, seorang engineer yang mengerti hukum, kemungkinan besar lebih disukai di suatu perusahaan atau institusi, pasti lebih dibutuhkan. Dengan segala kelebihan dan kemudahannya itu, kuliah di UT memang terlihat menjanjikan. Tapi jangan salah, gampang masuknya belum tentu gampang keluarnya loh. Kenapa? Karena menurut hemat saya, kuliah di UT itu seperti lari full maraton 42 km ya. Perlu tekad kuat dan nafas yang panjang. 145 SKS sob. Dan harus diselesaikan dalam waktu 8 semester. Dan biasanya, jika kita tidak punya niat yang kuat, biasanya di semester 3 saja sudah dihinggapi rasa bosan dan jemu. Dan rasa bosan serta jemu itu memang nyata, seperti pengalaman saya saat mengambil program Master Teknik Mesin. 4 semester saja seolah-olah lama sekali. Apalagi ini 8 semester sob. Saya juga nggak tahu apa bisa bertahan atau tidak dengan 8 semester ini. Ya kita lihat saja lah. Tapi setidaknya kita coba dulu. Jangan menyerah sebelum bertempur. Sekarang kita bahas cara mendaftar di UT. UT tidak mengenal semester ganjil dan genap. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Caranya 1. Teman-teman membuka laman pendaftaran www.ut.ac.id, kemudian mengklik menu pendaftaran. Kemudian nanti akan muncul halaman baru. Kemudian klik ikon pendaftaran online. Selanjutnya, kita akan melakukan admisi di universitas terbuka. 1. Buka laman http://sia.ut.ac.id. Kemudian klik menu admisi dan lakukan login menggunakan nomor registrasimu. Tunggu email yang berisi NIM dan password kita. Kemudian 10, yang terakhir, lakukan registrasi mata kuliah secara online menggunakan NIM dan password yang sudah didapatkan sebelumnya dari email yang kita dapatkan di inbox kita. Dan setelah melakukan semua proses di atas, maka sobat semua sudah resmi terdaftar sebagai mahasiswa UT. Sobat akan bisa mengakses website e-learning Universitas Terbuka. Kemudian sobat akan mengikuti orientasi mahasiswa baru, yang mana normalnya kita akan berkumpul di UPBJJ di provinsi tempat kita tinggal untuk dijelaskan semua mekanisme belajar jarak jauh. Akan tetapi karena COVID-19 ini akhirnya untuk tahun 2020 ini agak sedikit beda, difasilitasi melalui Zoom dan streaming YouTube yang juga merupakan pengalaman baru dan berkesan. Jadi kesimpulannya, ada 3 website yang sangat penting di UT ini sob. 1. Website UT-nya sendiri untuk proses pendaftaran. 2. Website SIA UT untuk proses administrasi setelah selesai mendaftar. Dan terakhir, 3. Website e-learning UT untuk proses kuliah online setelah selesai administrasi tersebut. Dan 3 website ini harus dibuka sesering mungkin oleh kita mahasiswa untuk update informasi agar jangan sampai ketinggalan. Yap, untuk kali ini
cukup sampai di sini dulu sobat, karena baru itu fase yang dilakoni. Saya juga belum tahu seperti apa nanti mekanisme tutorial online-nya, karena saat video ini dibuat pun saya sendiri belum masuk ke jadwal tutorial online sesi pertama. Jadi nanti kita akan rajin membuat video seperti apa detail tutorial online itu, semudah apa atau sesulit apa, bagaimana absensinya, bagaimana diskusinya, bagaimana cara kita mengirim tugasnya, dan lain-lain lah. Dan yang jelas, simak terus konten Universitas Terbuka di channel ini, Deep Band. Syukur-syukur bisa bermanfaat dan berfaedah buat referensi sobat semua. Dan syukur-syukur lagi bisa menginspirasi sobat untuk selalu menuntut ilmu sebagai investasi di masa depan. Sekian, wassalamualaikum dan ciao.